Sejarah agama. Mungkin di antara pendengar ada yang merasa bahwa judul tulisan ini konyol dan hanya berisi omong kosong belaka. Tetapi sampai kapan kita dapat menolak suatu kebenaran dan fakta-fakta yang ditemukan? Sampai kapan kita bisa memasang kacamata kuda, mempertahankan pemahaman-pemahaman fanatisme dan doktrin-doktrin yang sebenarnya keliru? Saya di sini ingin mengajak para pendengar untuk membuka wawasan pengetahuan, terlepas dari semua konsep-konsep fanatisme, doktrin-doktrin yang selama ini banyak mempengaruhi cara berpikir kita. Berhentilah menjadi fanatik dan menyalahkan agama lain tanpa adanya bukti dan fakta-fakta yang jelas. Karena pada dasarnya, semua agama bersumber pada Tuhan yang satu. Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber dari segalanya. Semua agama itu esensinya mengajarkan hal yang sama, yaitu kebaikan dan kasih sayang. Tidak ada suatu agama pun yang mengajarkan kejahatan, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Memang benar, agama Islam adalah agama yang terakhir sehingga paling sempurna. Namun janganlah kita menjadi sombong, karena kesombongan justru akan menjerumuskan kita kepada kebodohan dan kemalasan untuk mempelajari esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Tanpa memahami esensi ajaran Islam, maka kita tidak berhak mengakui kesempurnaan Islam. Esensi ajaran Islam itu sendiri pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari agama-agama yang telah diturunkan sebelumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agama Islam dan agama-agama lain yang diturunkan sebelumnya bersifat saling melengkapi. Hal ini ditegaskan dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4 sebagai berikut. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jelas dalam ayat di atas dijelaskan bahwa orang yang bertakwa harus beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dengan kata lain, bahwa di samping Al-Quran terdapat rujukan kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan Tuhan kepada umat-umat sebelumnya atau agama sebelumnya yang juga perlu kita pelajari. Karena bagaimana mungkin kita dapat beriman kepada kitab-kitab sebelumnya tanpa kita mempelajari dan memahaminya terlebih dulu? Rasulullah SAW sendiri mengajarkan, belajarlah kalian sampai ke negeri Cina. Kenapa Rasulullah menghendaki umatnya belajar ke negeri Cina? Ada apa di negeri Cina? Pada dasarnya terdapat 3 hal yang menjadi esensi pesan Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama, dalam menempuh perjalanan dari Arab ke negeri Cina, akan melintasi beberapa negeri, antara lain India, tempat berkembangnya agama Hindu, dan di negeri Cina sendiri berkembang agama Buddha. Artinya umat Islam dapat mempelajari agama-agama yang diturunkan sebelum Islam. Yang kedua, di negeri Cina maupun negeri-negeri yang dilintasi dalam perjalanan dari Arab ke Cina, terdapat banyak ilmu pengetahuan yang tidak ada di negeri Arab dan perlu dipelajari guna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan umat Islam. Yang ketiga, baik di negeri Cina maupun negeri-negeri yang dilintasi dalam perjalanan dari Arab ke Cina, umat Islam dapat memperkenalkan ajaran agama Islam atau dakwah sebagai agama terakhir yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui Rasul-Nya Muhammad SAW. Terbukti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tersebut membawa hasil yang menakjubkan di kemudian hari, di mana kekhalifahan Islam berjaya menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia, serta agama Islam dapat diterima dan berkembang di negeri India dan Cina. Bahkan menurut sejarah, penyebaran agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari jasa ulama-ulama Islam yang berasal dari negeri Cina
dan India atau Gujarat. Dari pesan Rasulullah di atas, dapat disimpulkan juga bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan adalah sejalan dengan agama, atau bukan merupakan hal yang saling bertentangan. Karena baik agama maupun ilmu pengetahuan bersumber pada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Bapa, Yahweh, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Kersa, atau nama lainnya. Jadi bagaimana mungkin agama dengan pengetahuan saling bertentangan? Dengan demikian, semestinya apa yang diajarkan oleh ilmu agama itu adalah logis atau bisa diterima oleh akal. Bila ada suatu ajaran agama yang tidak logis, maka itu pasti adalah doktrin yang dimasukkan atas kepentingan seseorang, kelompok atau golongan, atau bukan ajaran dari Tuhan yang disampaikan melalui nabi atau rasulnya. Pertanyaan pertama, apa mungkin ada di benak pendengar terkait dengan topik sejarah agama adalah sejak kapan agama ada? Merujuk pada kitab suci Al-Quran, dan Alkitab adalah sejak Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dan diamanahkan oleh Tuhan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Pertanyaan berikutnya adalah kapan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi? Dalam Alkitab atau kitab Kejadian 1 disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, pada hari ke-6 setelah bumi diciptakan terlebih dulu. Kemudian pada kitab Kejadian 2:7-22 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia atau Adam, kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, dan mereka ditempatkan di Taman Eden. Pada kitab Al-Quran dijelaskan bahwa pada ketika Adam diciptakan, malaikat dan iblis sudah diciptakan terlebih dulu. Kemudian mereka diperintahkan Tuhan untuk sujud kepada Adam. Pada sisi lain, berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan, menyimpulkan bahwa manusia atau Homo sapiens terwujud karena proses evolusi. Bermula dari bentuk makhluk hidup paling sederhana, makhluk bersel satu, berkembang menjadi makhluk tanpa tulang atau invertebrata, berkembang lagi menjadi makhluk hidup dalam air, berkembang lagi menjadi makhluk hidup di darat, tanpa kaki atau melata, berkaki 2, berkaki 4, hingga berbentuk manusia purba, dan akhirnya menjadi manusia yang seperti sekarang ini, Homo sapiens. Apakah hasil penelitian ilmuwan ini bertentangan dengan agama? Tentu saja tidak, karena apa yang dijelaskan dan disebutkan dari Alkitab atau kitab Kejadian 1 itu sebenarnya adalah satu hari ilahi, atau yang dikenal dalam agama Hindu sebagai satu hari Brahma, atau sama dengan 1000 Mahayuga. Dengan mengacu pada perhitungan yang pernah saya jelaskan dalam catatan saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, bahwa 1 Mahayuga sama dengan 43.000 tahun, maka satu hari Brahma adalah sama dengan 43,8 juta tahun. Jadi bila dalam Alkitab dijelaskan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan pada hari ke-6, sebenarnya menjelaskan bahwa manusia atau Homo sapiens baru ada dalam kurun waktu 262,8 juta tahun sejak bumi terbentuk. Bumi sendiri terbentuk melalui proses evolusi alam semesta yang memerlukan waktu sangat panjang sejak alam semesta awal diciptakan. Dengan demikian, sebenarnya semua bentuk fisik yang ada saat ini tidak seketika tercipta, namun melalui proses evolusi hukum alam yang menjadi ketetapan dari Sang Pencipta atau sunatullah. Pertanyaan selanjutnya adalah, di manakah Taman Eden tempat awal Adam dan Hawa ditempatkan? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika pertama kali Adam diciptakan, Tuhan memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam, atau dengan kata lain, Adam pernah berada pada suatu tempat bersama para malaikat dan iblis. Apakah Taman Eden itu di bumi? Tentu saja bukan, karena pada penjelasan lain dalam kitab suci disebutkan bahwa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi karena melanggar perintah Tuhan ketika masih berada di surga. Mungkin di antara pendengar merasa bingung,
terhadap apa yang dijelaskan dalam Alkitab, khususnya antara kitab Kejadian 1 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan pada hari ke-6 setelah penciptaan langit dan bumi, tumbuhan dan hewan, serta segala isinya. Sementara pada kitab Kejadian 2, lanjutan dari kitab Kejadian 1, menyebutkan bahwa manusia atau Adam dan Hawa diciptakan setelah hari ke-7, dan mereka ditempatkan di Taman Eden. Mana yang benar? Manusia diciptakan pada hari ke-6 atau setelah hari ke-7? Bila merujuk pada teori evolusi, maka terbentuknya manusia atau Adam dan Hawa pada kurun waktu 262,9 juta tahun sejak bumi terbentuk. Tentunya tidak hanya seorang diri, namun dalam jumlah tertentu atau jamak. Disinilah kita harus memahami secara seksama bahwa apa yang dijelaskan dalam kitab suci tentang Adam sesungguhnya tidak memiliki hanya satu arti atau makna. Demikian keunikan kitab suci, terdapat beberapa lapis makna dalam ayat-ayatnya. Dan untuk memahaminya, kita tidak dapat hanya mengandalkan akal saja, yang sangat terbatas, karena akal kita tidak akan mampu memahami semua petunjuk Tuhan yang disampaikannya melalui kitab suci. Kenapa demikian? Karena untuk hal-hal yang mendalam, termasuk hal-hal yang gaib, Tuhan menghendaki kita untuk belajar lebih sungguh-sungguh, bukan ala kadarnya saja. Kita harus memperkaya wawasan pengetahuan seluas mungkin dengan membaca berbagai literatur tanpa dibatasi oleh konsep-konsep atau doktrin-doktrin yang membelenggu kita. Di samping itu, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi petunjuk bimbingan olehnya untuk mendapatkan seorang guru spiritual yang mumpuni dan dapat mengantarkan kita pada kunci ilmu yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Sehubungan dengan kunci ilmu ini, sesungguhnya Al-Quran sudah memberi petunjuk dalam surat Al-Hajj ayat ke-46 sebagai berikut. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa manusia memiliki hati yang dianugerahkan Tuhan untuk memahami. Sekali lagi saya tegaskan, hati untuk memahami. Tuhan tidak mengatakan otak atau akal untuk memahami, karena hatilah kunci dari semuanya. Hatilah kunci hubungan kita kepada Tuhan. Melalui hatilah Tuhan akan memberi petunjuk kepada kita semua bagaimana cara menggunakan hati kita. Inilah yang perlu kita pelajari secara seksama dan memerlukan bimbingan dari seorang guru yang mumpuni. Kembali ke topik, beberapa hal saya jelaskan berikut ini memang tidak dapat ditemukan dalam kitab suci manapun. Dalam tulisan ini, saya juga membatasi pada hal-hal yang boleh dijelaskan, karena untuk hal-hal yang mendalam, para pendengar harus memahaminya melalui pengalaman langsung, atau dengan kata lain, melalui petunjuk atau bimbingan langsung dari Tuhan. Sebagai pengantar, dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan tentang kisah Adam di atas, saya ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya terdapat 3 makna dari Adam yang dijelaskan dalam kitab suci sebagai berikut. Pertama, Adam dalam pengertian roh atau diri kita sejati, bukan makhluk fisik yang diciptakan Tuhan di alam roh. Sebelum alam semesta fisik keberadaan ini diciptakan. Inilah makna sesungguhnya yang dikisahkan pada kitab Kejadian 2. Dengan demikian, kitab Kejadian 2 dan 3 sesungguhnya adalah penjelasan dari kitab Kejadian 1 yang mengungkap hakikat penciptaan manusia, Adam dan Hawa, di mana yang diceritakan di sini semuanya bermakna simbolik atau bukan kelanjutan dari kitab Kejadian 1. Sehingga rancu bila ditafsirkan kisah Adam dan Hawa di Taman Eden terjadi setelah hari ke-7. Yang kedua, Adam dalam pengertian manusia atau makhluk fisik yang berbentuk melalui proses evolusi. Dalam hal ini tidak merujuk pada satu orang, karena terbentuknya manusia
atau Homo sapiens, sekaligus dalam bentuk jamak. Inilah yang dijelaskan dalam kitab Kejadian 1. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan pada hari ke-6. Yang ketiga adalah Adam, merujuk pada Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan nabi pertama setelah manusia terbentuk dari proses evolusi dan ditugaskan Tuhan untuk mengajarkan agama dari Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dijelaskan pada kitab Kejadian 4 dan seterusnya. Dengan demikian, adalah anggapan yang keliru bila kita mengatakan bahwa pada zaman Nabi Adam alaihissalam di bumi ini hanya ada satu pasang manusia, yaitu Adam dan Hawa, karena sesungguhnya pada zaman tersebut telah cukup banyak manusia atau Homo sapiens yang terbentuk melalui proses evolusi. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada kitab Kejadian 1 yang menyebutkan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan pada hari ke-6 setelah penciptaan langit dan bumi, tumbuhan dan hewan, serta segala isinya. Adapun pengertian Adam sebagai roh, inilah sesungguhnya awal dari secara agama. Ketika roh atau diri sejati kita semua masih berada di alam roh, ketika roh masih bersama Tuhan, ketika agama disampaikan langsung oleh Tuhan kepada kita, jauh sebelum alam semesta dan keberadaan diciptakan. Ketika itu belum ada yang berbentuk fisik. Pengertian Adam sebagai roh di sini juga bermakna jamak, karena ini bermakna roh atau diri sejati kita semua, yaitu roh saya, roh semua pendengar, roh semua manusia di bumi, dan roh semua makhluk yang berkesadaran. Pada beberapa kitab spiritual dijelaskan pada dasarnya setiap manusia terdiri dari tubuh fisik, jiwa, dan roh. Tubuh fisik ini seperti pakaian yang akan rusak, di mana ketika tubuh fisik kita mati, maka akan digantikan dengan tubuh fisik yang baru, sejalan dengan proses reinkarnasi. Sedangkan jiwa dan ruh kita tetap ada dan tidak pernah mati. Semua ingatan atau memori dalam perjalanan proses reinkarnasi juga tetap ada dan tersimpan dalam ingatan atau memori dari jiwa dan ruh kita. Namun karena kehendak Tuhan, semua memori tertutup dan hanya bisa diakses atas izin Tuhan. Hal ini juga dijelaskan tentang catatan saya tentang reinkarnasi. Perihal roh atau diri sejati kita ini termasuk bagian dari rahasia Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 85 sebagai berikut. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu beri pengetahuan melainkan sedikit. Kenapa roh termasuk bagian dari rahasia Tuhan? Disebabkan di dalam roh atau diri sejati kita terdapat percikan zat Tuhan. Dalam beberapa buku spiritual menyebutkan roh kita sebagai atma. Pada beberapa aliran kepercayaan disebutkan bahwa barang siapa yang dapat mengenal roh atau diri sejatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sehingga terdapat konsep manunggaling kaulo Gusti, atau manunggalnya antara hamba dengan Tuhannya. Namun perlu saya ingatkan agar pendengar berhati-hati dalam memahami konsep ini, karena sesungguhnya roh, diri sejati atau atma, berbeda dengan Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta. Dengan demikian, bila ada orang yang mengaku sudah marifat atau mengenal Tuhan, apalagi mengaku sudah manunggaling dengan Tuhan, pastilah mereka telah keliru, karena yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka adalah roh atau diri sejati atau atmanya. Memang terdapat beberapa orang yang atas izin Tuhan Yang Maha Esa, mereka diperkenankan untuk mengenal percikan zat Tuhan yang ada di dalam roh atau diri sejatinya. Nah, inilah sesungguhnya tingkatan spiritual tertinggi atau pencerahan yang dapat dicapai oleh sang hamba atau manusia. Karena tak ada satupun makhluk Tuhan termasuk para malaikat yang sanggup mengenal Tuhan secara utuh. Dia yang maha besar di luar jangkauan hambanya tak dapat dibayangkan seperti apa, dan kita sebagai hambanya hanya mampu mengenal percikan zatnya, yang bila dibandingkan dengan Tuhan Sang Pencipta, percikan zatnya ini bagaikan sebutir debu di hadapan Tuhan yang maha besar. Oleh karena itu,
tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk menjadi sombong. Mengaku sudah mengenal Tuhan, apalagi mengaku manunggaling dengan Tuhan, dan berkata, "Ana al-haq," atau akulah kebenaran. Ini jelas pemahaman yang keliru. Namun bagaimanapun, ruh atau diri sejati kita adalah suatu yang istimewa. Karena Tuhan menganugerahkan sesuatu yang istimewa di dalam ruh atau diri sejati kita, yaitu percikan dari Zat Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Syad ayat ke-72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, Adam, ruh, diri sejati manusia, dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya. Demikianlah, meskipun hanya kepada percikan zatnya, malaikat-malaikat bersujud kepada percikan zatnya yang ada di dalam ruh atau diri sejati kita. Inilah keistimewaan manusia yang dianugerahkan Tuhan dengan percikan zatnya. Kedua, adapun perihal jiwa, pada dasarnya merupakan mediator antara roh atau diri sejati dengan tubuh fisik. Sebagaimana roh, jiwa ini juga berbentuk non-fisik atau termasuk hal yang gaib. Saya tidak ingin menjelaskan secara rinci pengetahuan tentang jiwa dan roh atau diri sejati, karena hal ini merupakan pengetahuan yang harus dialami langsung oleh para pembaca, di mana kuncinya sudah saya sebutkan pada penjelasan sebelumnya di atas. Sebagai gambaran umum, sesungguhnya jiwa inilah yang ketika tubuh fisik kita meninggal akan mengalami siksaan atau neraka, atau mendapatkan anugerah surga sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing pada saat masih hidup di bumi. Sedangkan yang kembali kepada Tuhan adalah roh atau diri sejati kita. Demikian penjelasan singkat tentang roh atau diri sejati dan jiwa. Kembali ke topik. Dan karena kesalahan roh atau diri sejati kita sendiri, maka kita lari dari hadapan Tuhan. Jadi bukan karena diusir oleh Tuhan. Kemudian karena Tuhan tidak dapat memaksa kita untuk kembali bersamanya, maka diciptakanlah alam semesta dan semua keberadaan ini yang ditujukan sebagai sarana bagi kita semua untuk belajar menyadari semua kesalahan kita, agar dapat bersedia kembali bersamanya. Demikianlah begitu besar kasih sayang Tuhan kepada kita semua, sehingga Dia menciptakan segalanya hanya untuk kita. Melalui alam semesta dan keberadaan inilah, semua makhluk dapat belajar untuk memahami kebesaran dan kasih sayang Tuhan, menyadari semua kesalahannya, berserah diri kepada Tuhan dan memilih Tuhan di atas segalanya, untuk dapat kembali bersamanya. Di alam semesta ini, semua makhluk belajar melalui proses evolusi dan reinkarnasi, dan berlaku umum sebab akibat atau hukum karma. Setiap kali kita berbuat sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita akan menerima manfaatnya. Sebaliknya, setiap kali kita melanggar perintahnya, maka kita juga akan mendapatkan ganjarannya. Siapa yang menanam, maka dia akan memetik hasilnya. Demikianlah kita mengalami proses evolusi dan reinkarnasi yang memakan waktu yang sangat panjang, sehingga kita menjadi makhluk manusia atau Homo sapien. Semuanya merupakan proses pembelajaran yang harus kita lalui. Bila kita analogikan perjalanan proses evolusi dan reinkarnasi ini sebagai permainan video game, maka proses evolusi dan reinkarnasi ini adalah tingkatan-tingkatan level kesulitan yang harus kita lalui. Dan sekarang, kita dilahirkan sebagai makhluk manusia. Ini harus kita syukuri, karena kita sudah berhasil melalui level-level yang lebih rendah. Dalam wujud sebagai manusia inilah,
kita memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pembelajaran spiritual dari roh atau diri sejati kita, yakni untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, karena begitu besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita semua, serta karena Tuhan Maha Tahu bahwa kita sebagai makhluk manusia akan menempuh pelajaran dalam tingkatan level yang lebih sulit, maka Tuhan merasa perlu untuk mengutus nabi atau rasulnya dalam menyampaikan petunjuk-petunjuk atau ajaran Tuhan. Pada zaman awal keberadaan manusia inilah Tuhan memilih dan mengutus Nabi Adam alaihissalam untuk mengingatkan semua manusia di muka bumi agar mengikuti petunjuk-petunjuk atau ajaran Tuhan. Namun sayangnya, memang sejarah pembelajaran kita sebagai manusia tidak berlangsung dengan baik, sehingga berulang-ulang kali kita tidak memperdulikan ajaran Tuhan yang disampaikan melalui nabi dan rasulnya, dan banyak berbuat kerusakan di muka bumi, sehingga berkali-kali juga bumi kita mengalami kehancuran atau kiamat kecil akibat dari ulah perbuatan kita sendiri. Inilah yang dikenal sebagai siklus Mahayuga, yaitu siklus dimulainya hingga berakhirnya peradaban manusia atau kembali ke zaman primitif. Sekarang ini, kita sudah memasuki siklus Mahayuga terakhir. Inilah kesempatan terakhir kita untuk menyelesaikan proses pembelajaran spiritual kita. Pada siklus Mahayuga terakhir ini, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak hanya menurunkan nabi dan rasulnya, namun Tuhan juga mengutus apa yang disebut dengan avatar. Apakah itu avatar? Dalam beberapa kitab spiritual dijelaskan bahwa avatar adalah manusia atau makhluk fisik penjelmaan dari Tuhan. Namun sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan adalah Maha Besar, dan tak ada satu makhluk pun yang dapat membayangkan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu, saya lebih setuju menggunakan istilah bahwa avatar wakil langsung dari Tuhan yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Tuhan, lebih tinggi daripada dewa-dewa, makhluk suci apapun, bahkan lebih tinggi dari malaikat-malaikat agung yang diturunkan ke bumi dalam wujud makhluk fisik. Dalam kitab suci Weda, avatar ini disebutkan sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu. Dalam hal ini terdapat kerancuan terhadap penamaan Dewa Wisnu, karena Wisnu bukanlah dewa, melainkan nama simbolik dari avatar yang merupakan wakil langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kedudukan jauh lebih tinggi di atas para dewa. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam catatan saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, bahwa dewa adalah makhluk Tuhan yang menempati alam dimensi yang lebih tinggi dari kita, sehingga mereka usianya bisa mencapai ribuan tahun. Namun mereka juga sama dengan kita, masih dalam tahap belajar untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga masih terikat pada siklus reinkarnasi. Artinya, kita yang dilahirkan sebagai manusia saat ini bisa jadi pada beberapa kehidupan sebelumnya, past life, pernah menjadi dewa. Kembali pada topik, merujuk pada kitab suci Weda, avatar pertama yang diturunkan Tuhan ke muka bumi adalah Matsyar Avatar yang diturunkan pada awal zaman Satya Yuga dalam siklus Mahayuga terakhir. Diperkirakan sekitar tahun 39.644 sebelum Masehi. Dasar perhitungannya dapat dibaca pada catatan saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, atau dalam kitab disebutkan sebagai zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa itu, Matsya Avatar dibantu oleh Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan agama pertama dalam siklus Mahayuga terakhir. Dengan demikian, terdapat jarak waktu yang sangat panjang, lebih dari 2 miliar tahun, antara Nabi Adam alaihissalam yang diturunkan pada siklus Mahayuga pertama hingga Matsya Avatar, sehingga dapat dikatakan bahwa Matsya Avatar inilah yang menurunkan agama pertama di muka bumi. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam catatan saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, bahwa tempat asal Nabi Nuh alaihissalam sebelumnya terjadinya peristiwa banjir besar adalah di bumi Nusantara ini. Dengan demikian,
Agama pertama yang diturunkan Matsya Avatar dibantu oleh Nabi Nuh alaihissalam berlokasi di bumi Nusantara ini, yang dikenal sebagai ajaran Surayana. Adapun esensi dari ajaran Surayana sesungguhnya hampir sama dengan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu monoteisme, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, pengenalan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perbaikan akhlak, budi pekerti, dan kasih sayang, karena bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Pasca peristiwa banjir besar, ajaran Surayana ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi anutan banyak orang, khususnya di wilayah India dan bumi Nusantara, sehingga memasuki akhir zaman Treta Yuga 13.364 sebelum Masehi, atau dalam kurun waktu sekitar 26.280 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sebanyak 5 kali lagi Avatar diturunkan ke bumi setelah Matsya Avatar, guna menjaga kemurnian esensi ajaran Surayana. Kemudian pada akhir zaman Treta Yuga 13.364 sebelum Masehi, Tuhan menurunkan avatar ke-7 yang bernama Sri Rama dan diceritakan dalam kisah Ramayana. Pada zaman avatar Rama ini, peradaban manusia diperkirakan telah menguasai teknologi tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi yang ada saat ini, serta terjadi peperangan yang dahsyat antara pasukan yang dipimpin Rama sang avatar dengan pasukan yang dipimpin Rahwana, Raja Asura. Garis besar cerita zaman Rama dapat dibaca dalam catatan saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi. Sekitar 4.380 tahun setelah Sri Rama, diturunkan lagi avatar ke-8 pada awal zaman Dwapara Yuga 8.984 sebelum Masehi, yaitu Sri Krishna, yang dikisahkan dalam kitab Mahabharata. Pada zaman Sri Krishna inilah ajaran Surayana dimurnikan, dikembangkan dan berganti nama menjadi ajaran Sundayana dengan simbol matahari dan bulan atau Surya dan Chandra. Sri Krishna adalah guru spiritual dari Pandawa 5 serta memiliki 2 orang murid, yaitu Arjuna penengah Pandawa dan Udawa keponakan Sri Krishna. Arjuna inilah yang sesungguhnya merupakan penulis pertama dari kitab Bhagavad Gita dan Mahabharata, sedangkan Udawa adalah penulis dari Hamsa Gita. Kitab Bhagavad Gita dan Hamsa Gita ini berisi ajaran spiritual Sri Krishna kepada Arjuna dan Udawa. Adapun negeri Pandawa adalah Indraprastha, yang dulunya merupakan hutan belukar atau hutan Kandawa, yang merupakan bagian dari wilayah kerajaan Hastinapura. Negeri Indraprastha ini diperkirakan berlokasi di wilayah Nusantara. Oleh karena itulah, kisah tentang Pandawa begitu melekat di hati masyarakat Indonesia. Bahkan hingga saat ini, di Jawa Timur terdapat gunung bernama Arjuna, di Sumbawa Timur terdapat kota bernama Bima, terdapat candi-candi di Jawa Tengah dengan nama-nama satria Pandawa juga. Juga terdapat nama raja atau kerajaan Dharmawangsa, Dharmasraya, putra sulung Pandawa, di wilayah Jawa dan Sumatera. Dengan pengelolaan para Pandawa, negeri Indraprastha di bumi Nusantara mencapai puncak kejayaannya dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dunia. Para leluhur kita menyebut zaman itu sebagai zaman Swargantara. Berita tentang kejayaan dan kemakmuran negeri Indraprastha tersebar ke seluruh dunia dan terekam dalam catatan Plato tentang keberadaan negeri Atlantis yang diperkirakan merujuk pada negeri Indraprastha. Atlantis sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Atala, yang berarti negara yang makmur, bagaikan surga, atau tempat yang tinggi, banyak pegunungan. Plato menegaskan bahwa wilayah Atlantis pada saat itu merupakan pusat dari peradaban dunia dalam bentuk budaya, kekayaan alam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lainnya. Kisah tentang para Pandawa secara lengkap dapat dibaca dalam kitab Mahabharata. Kisah kejayaan negeri Atlantis atau Indraprastha ini berakhir dengan terjadinya perang Bharatayuddha yang diduga melibatkan berbagai bentuk senjata pemusnah massal atau nuklir, serta tenggelamnya pusat kerajaan Atlantis di Nusantara akibat bencana gempa bumi
letusan gunung berapi, tsunami dan kenaikan muka air laut yang dipicu oleh pemanasan global, dampak dari perang Parthayuda. Dalam catatan sejarah, peristiwa tenggelamnya negeri Atlantis ini dikenal sebagai periode akhir zaman es, sekitar tahun 8800 sebelum Masehi, yang mengakibatkan terpecahnya benua Atlantis menjadi banyak pulau, antara lain Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Tenggelamnya pusat kerajaan Atlantis di Nusantara mengakibatkan terjadinya eksodus besar-besaran dari sebagian besar penduduknya ke seluruh penjuru dunia. Mereka yang eksodus ini membawa sisa-sisa peradaban dan iptek dari negeri Atlantis, serta menjadi cikal bakal perkembangan peradaban yang ada di wilayah Mesopotamia atau Sumeria 5500 hingga 2500 sebelum Masehi, Mesir kuno 3150 sebelum Masehi, India kuno 2800 hingga 1800 sebelum Masehi, serta Maya dan Aztek kuno di Amerika, yang oleh sebagian para ilmuwan disebutkan sebagai kebudayaan tertua di dunia. Mereka yang eksodus ini juga turut membawa atau menyebarkan ajaran Sudayana dari Sri Krishna ke seluruh penjuru dunia, termasuk wilayah Timur Tengah. Sedangkan mereka yang masih tinggal atau menetap di bumi Nusantara sepakat untuk tidak lagi mengembangkan iptek, karena menyadari bahaya dari iptek yang berujung pada peperangan. Mereka sepakat untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan alam, atau dalam istilah sekarang dikenal sebagai back to nature. Setelah periode 8800 sebelum Masehi hingga sekitar 5000 sebelum Masehi, belum ada kerajaan yang muncul di wilayah Nusantara. Periode selama sekitar 3800 tahun ini disebutkan sebagai masa perenungan dari sisa-sisa bangsa Atlantis di Nusantara. Mereka berfokus pada pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau spiritual. Kemudian pada periode tahun 5000 sebelum Masehi, dikisahkan muncul kembali raja pertama di Nusantara yang bernama Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmoyo, dengan pusat kerajaannya di daerah saat ini disebut dengan Parahyangan. Adapun arti kata Parahyangan sendiri, terdapat beberapa penafsiran. Pertama yaitu Pa, sama dengan tempat, Ra sama dengan cahaya atau sinar, Hyang sama dengan Tuhan. Kedua yaitu Pa, berasal dari singkatan nama Parikesit, cucu dari Arjuna. Rahyang sama dengan Raja Pandita atau raja yang juga merupakan guru spiritual. Disebutkan bahwa Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmoyo adalah turunan dari Prabu Parikesit, cucu Arjuna. Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmoyo selanjutnya berputra Maharatu Resi Prabu Sindu Lahyang yang kelak menurunkan dinasti Warman. Prabu Sindu inilah yang menyebarkan ajaran Sudayana, warisan dari Sri Krishna, hingga menjadi agama utama di seluruh wilayah Nusantara, hingga beliau diberi gelar sebagai Maharatu Resi atau guru spiritual. Terdapat sebagian kalangan yang berpendapat bahwa Prabu Sindu adalah seorang nabi yang diutus Tuhan Yang Maha Esa untuk memurnikan ajaran dari Sri Krishna sekitar 5000 tahun sebelum Masehi, di mana ada rentang waktu yang cukup lama, sekitar 3800 tahun. Maka bisa jadi pendapat bahwa Prabu Sindu adalah seorang nabi adalah benar. Adapun perihal nama acaranya yang sama dengan apa yang diajarkan Sri Krishna, Sundayana, kemungkinan disebabkan ajaran Prabu Sindu tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan Sri Krishna, sehingga masyarakat setempat atau Nusantara masih menyebut ajaran Prabu Sindu dengan nama Sundayana. Sebagian ajaran Sundayana hingga saat ini masih melekat pada ajaran atau agama asli leluhur Nusantara, antara lain Sunda Wiwitan, Kejawen, Hindu Bali, serta beberapa aliran kepercayaan yang ada di Nusantara. Nama Sindu juga banyak diabadikan sebagai nama tempat di wilayah Nusantara, antara lain Curug Cidulang, berasal dari kata Sindu Lahyang di Cicalengka, nama pantai di Bali, nama pantai di Pulau Natuna, dan lain-lain. Tidak hanya di Nusantara, Prabu Sindu juga menyebarkan ajaran Sundayana hingga ke negeri Jepang, dan acaranya diberi nama Shinto. Kemudian juga ke India,
dan acaranya diberi nama Sindhu, kemudian berganti nama menjadi Hindu. Dengan demikian terdapat kekeliruan sejarah yang selama ini diajarkan di sekolah, bahwa sesungguhnya asal dari agama Hindu bukan dari India, melainkan dari negeri kita ini, Nusantara. Oleh karena itulah, agama Hindu yang ada di Indonesia, misal Hindu Bali, tidak sama dengan agama Hindu yang ada di India. Demikian juga apa yang disebut sebagai agama Hindu yang banyak dianut masyarakat pada zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dulu, tidak sama dengan agama Hindu dari India, namun lebih mirip dengan agama Hindu Bali. Perkembangan agama selanjutnya lebih banyak diceritakan di wilayah Timur Tengah pada periode sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian besar penduduk Timur Tengah merupakan pemeluk ajaran Sundayana yang dibawa oleh para murid Prabu Sindhu ke wilayah Timur Tengah. Bukti peninggalan ajaran Sundayana di Timur Tengah dapat dijumpai hingga saat ini dalam bentuk kuil dan bangunan-bangunan suci yang bercirikan simbol matahari dan bulan atau surya dan chandra. Namun sayangnya, sejarah bangunan suci peninggalan ajaran Sundayana di Timur Tengah ini banyak yang disembunyikan atau tidak diakui, dan sebagian lagi telah diubah menjadi bangunan suci atau tempat ibadah dari agama yang ada saat ini. Demikianlah ajaran Sundayana berkembang di Timur Tengah, termasuk di wilayah yang disebut dengan Mesopotamia, sekarang berlokasi di negara Irak. Berdasarkan penelitian ahli sejarah, di wilayah Mesopotamia ini berkembang kebudayaan yang disebut dengan Sumeria. Para ahli sejarah modern berpendapat bahwa Sumer ditinggali secara permanen dari sekitaran tahun 5500 hingga 4000 sebelum Masehi oleh orang-orang non-Semit yang berkomunikasi menggunakan bahasa Sumeria. Para ahli prasejarah menduga bahwa kebudayaan Sumeria merupakan evolusi dari kebudayaan Samara. Artinya periode awal kebudayaan Sumeria hampir bersamaan dengan periode munculnya kembali kerajaan di bumi Nusantara pada sekitar 5000 sebelum Masehi, atau pasca tenggelamnya pusat kerajaan Atlantis di Nusantara. Dengan raja pertamanya Sang Hyang Watukunung Ratu Agung Manikmoyo. Pusat kerajaannya di daerah saat ini disebut dengan Parahyangan. Hal lain yang menarik adalah dalam kebudayaan Samara, Samar dan Ra adalah kata yang berasal dari bahasa leluhur Nusantara, Jawa Kawi, Sunda atau lainnya. Contoh di Jawa Barat, ada daerah bernama Samarang, Garut Kidul. Di Jawa Tengah ada kota Semarang, asal kata Samarang. Di Kalimantan Timur ada kota Samarinda, asal kota Samar Indah. Semarang berasal dari kata Samar Rahyang. Samar sama dengan samar atau gaib, Ra sama dengan cahaya, Hyang sama dengan Tuhan. Dengan demikian, dugaan bahwa kebudayaan Samara berasal dari Nusantara adalah hal yang masuk akal. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Profesor Arsio Santos yang menyatakan bahwa Atlantis adalah Nusantara yang merupakan negeri asal dari berbagai kebudayaan kuno di dunia. Temuan lain yang menguatkan dugaan bahwa kebudayaan Sumeria berasal dari Nusantara adalah terdapatnya patung orang bangsa Sumeria di Candi Seto. Kembali pada topik, mengacu pada kitab Injil Perjanjian Lama, dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Ur, salah satu kota di wilayah Mesopotamia atau Sumeria, dengan periode kehidupan beliau 1997 hingga 1822 sebelum Masehi. Pada awal zaman kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran Sundayana sudah banyak menyimpang dan tidak sesuai lagi dengan ajaran Prabu Sindhu yang mengajarkan paham monoteisme, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Timur Tengah ketika itu banyak yang tersesat dengan penyembahan kepada para dewa dan berhala, serta juga banyak berbuat kerusakan. Pada saat itulah Tuhan Yang Maha Esa kembali mengutus Nabi atau Rasulnya Ibrahim alaihissalam untuk menyempurnakan ajaran monoteisme.
Nabi Ibrahim inilah yang menjadi bapa para nabi-nabi di wilayah Timur Tengah dan menurunkan agama-agama Samawi, Yahudi, Kristen, dan lain-lain. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dapat dibaca pada kitab-kitab suci agama Samawi atau Yahudi, Kristen, dan Islam. Selanjutnya, perkembangan agama di wilayah Timur Tengah pasca wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam diteruskan oleh nabi-nabi yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam antara lain Nabi Musa alaihissalam dengan kitab sucinya Taurat, Nabi Daud alaihissalam dengan kitab sucinya Zabur, hingga Nabi Yahya alaihissalam. Di samping nabi-nabi yang diturunkan di wilayah Timur Tengah, Tuhan juga menurunkan nabi-nabi di wilayah India dan Cina, antara lain Siddhartha Gautama yang mengajarkan agama Buddha dan Konfusius yang mengajarkan agama Konghucu. Memasuki awal zaman Kali Yuga dalam siklus Mahayuga terakhir, diperkirakan dimulai tahun 224 sebelum Masehi. Tuhan kembali mengutus wakilnya langsung Avatar ke-9. Perihal Avatar ke-9, di sini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian kalangan berpendapat bahwa Avatar ke-9 adalah Siddhartha Gautama yang mengajarkan agama Buddha. Namun sebagian kalangan lagi berpendapat bahwa Avatar ke-9 adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang mengajarkan agama Kristen. Untuk itu saya mencoba mengumpulkan berbagai informasi tentang ciri-ciri dari Avatar dan menyimpulkan bahwa Avatar ke-9 tidak lain adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Karena ciri-ciri Avatar adalah di akhir kehidupannya dia tidak meninggal, melainkan dia diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Moksa karena tugasnya sudah selesai. Sejarah kematian Sri Krishna sendiri adalah keracunan, karena sebenarnya beliau tidak mati oleh panah yang menembus telapak kaki kirinya. Dianggap permati Sri Krishna, melainkan beliau pergi dan lenyap atau moksa setelah tugasnya selesai. Demikian juga sang Avatar Isa alaihissalam, beliau tidak mati karena disalib, melainkan dia dinaikkan oleh Tuhan yang dikenal sebagai kenaikan Isa Al-Masih. Inilah kenapa dalam catatan saya tentang awal zaman Kali Yuga ditandai dengan kelahiran sang Avatar Isa alaihissalam pada tahun 224 sebelum Masehi. Siddhartha Gautama sendiri meskipun bukan seorang avatar, namun beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan dan memurnikan ajaran Tuhan kepada masyarakat di sekitar India. Pada masa itu, ajaran agama Hindu sudah banyak menyimpang atau sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Prabu Sindu. Karena terdapat jarak waktu sekitar 4.500 tahun sejak awal penyebaran agama Hindu atau Sindu di India hingga kelahiran Siddhartha Gautama sekitar 500 sebelum Masehi. Pada dasarnya, agama Buddha yang diajarkan Siddhartha Gautama adalah agama monoteisme atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mengajarkan tentang pentingnya perbaikan akhlak, budi pekerti dan kasih sayang, serta pengenalan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perihal kedatangan Avatar yang ke-9 bernama Isa, sesungguhnya sudah diramalkan dan diketahui oleh para leluhur dari penganut ajaran Sundayana di bumi Nusantara. Dan nama Isa sang Avatar tertulis dalam salah satu prasasti di Candi Borobudur. Namun sayangnya, prasasti ini tidak banyak diketahui oleh bangsa Indonesia, karena saat ini prasasti tersebut tersimpan di Museum Leiden, negeri Belanda. Kisah kelahiran, kehidupan, dan ajaran sang Avatar Isa alaihissalam sendiri yang dikenal saat ini sebenarnya sudah banyak yang dihilangkan dan diubah oleh yang disebut sebagai penguasa Roma pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi, ketika agama Kristen dilegalkan di kerajaan Romawi, atau sekitar 500 tahun pasca kenaikan sang Avatar Isa alaihissalam. Mereka juga banyak menyisipkan doktrin-doktrin dan kepentingan-kepentingan politis pada ajaran Kristen, dengan tujuan agar pengikut Kristen tunduk kepada penguasa yang ada saat itu.
Sementara esensi dari ajaran sang avatar Isa alaihissalam sendiri tentang monoteisme dibiaskan dengan ajaran Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajaran tentang kunci-kunci pengenalan kepada Tuhan Yang Maha Esa disembunyikan karena dianggap dapat membahayakan kelanggengan kekuasaan kerajaan Romawi. Hal lain yang perlu diluruskan dari kisah sang avatar Isa alaihissalam adalah tentang kematian beliau di kayu salib. Bagaimana mungkin seorang avatar yang merupakan wali langsung Tuhan bisa disalib dan mati? Avatar hanya akan pergi atau diangkat bila tugasnya di bumi sudah selesai. Dengan demikian, sebenarnya yang disalib adalah murid beliau yang bernama Yudas, atau sang pengkhianat yang disamarkan wajahnya menjadi mirip sang avatar Isa alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-157 sebagai berikut. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Peristiwa penyaliban ini juga bukan berarti bahwa Isa alaihissalam sang avatar lemah, karena sesungguhnya bisa saja beliau melawan dengan kuasa Tuhan. Namun ini tidak dilakukan beliau, karena ini bukan persoalan menang atau kalah. Ini persoalan bagaimana mendidik dan mengingatkan umat manusia tentang besarnya kasih sayang Tuhan kepada semua makhluknya, agar ruh, diri sejati, semua manusia menyadari kesalahannya dan bersedia memerangi orang-orang yang berbuat kerusakan, Rahwana dan Kurawa. Karena memang cara Tuhan mengajarkan manusia tidaklah selalu sama dari zaman ke zaman. Tuhan Maha tahu cara terbaik dalam mengajarkan manusia, sesuai dengan tingkat kesadaran manusia yang secara umum semakin baik seiring dengan perjalanan waktu atau zaman. Dengan adanya peristiwa penyaliban ini, sang avatar Isa alaihissalam juga dapat mengetahui kesetiaan para murid atau pengikutnya yang lain, kesetiaan para murid atau pengikutnya yang lain. Apakah dengan peristiwa penyaliban ini keimanan mereka tidak berubah kepada Tuhan? Beberapa hari setelah peristiwa penyaliban ini, kemudian sang avatar Isa alaihissalam menemui para muridnya. Para muridnya terkejut dan mereka mengira bahwa sang avatar Isa alaihissalam telah bangkit dari kematian. Padahal sebenarnya sang avatar Isa alaihissalam tidak pernah mati. Pada pertemuan ini, sang avatar Isa alaihissalam menjelaskan semuanya. Dan kemudian selama 40 hari, beliau menyempurnakan ajaran-ajaran beliau kepada para muridnya yang setia. Sebelum beliau pergi atau diangkat Tuhan Yang Maha Esa, karena tugasnya di bumi sudah selesai. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa 158 sebagai berikut. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebelum kepergiannya, sang avatar Isa alaihissalam juga berpesan tentang akan turunnya Nabi atau Rasul terakhir yang bernama Muhammad, disertai tanda-tanda kelahirannya. Demikianlah setelah sekitar 760 tahun pasca kenaikan sang avatar Isa alaihissalam, Tuhan mengutus Nabi atau Rasul terakhir, yaitu Muhammad SAW. Tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang dikatakan sang avatar Isa alaihissalam dalam pesan terakhirnya kepada murid-muridnya yang setia, dan kemudian disampaikan lagi kepada generasi penerusnya. Generasi penerus dari murid-murid sang avatar Isa alaihissalam yang setia inilah yang mengetahui tanda-tanda ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan telah mengimaninya sejak Rasulullah dilahirkan. Mereka inilah kelompok penganut agama Kristen yang masih memegang teguh ajaran monoteisme atau Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memegang kitab suci Injil yang masih murni dari ajaran sang avatar Isa alaihissalam. Dalam beribadah mereka mirip dengan penganut agama Islam,
Mereka melakukan puasa, tidak memakan daging babi, melakukan sholat, dan perempuannya berkerudung. Sebagian ajaran dari penganut Kristen ini masih dapat dijumpai hingga saat ini dengan apa yang disebut sebagai penganut Kristen Ortodok atau Koptik. Kelompok ini turut mengawasi pertumbuhan Muhammad sejak kecil. Dan ketika Muhammad menjelang dewasa, salah satu pemimpin dari kelompok ini yang bernama Waraqah bin Naufal sengaja menemui Muhammad untuk mengajarkan agama yang disampaikan oleh Isa alaihissalam sang avatar. Kisah kedekatan Rasulullah Muhammad SAW dengan Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani ini, juga tercatat dalam beberapa hadis yang sahih. Waraqah bin Naufal juga yang disebutkan sebagai orang pertama yang membenarkan ajaran agama Islam. Saya sendiri lebih setuju mengatakan bahwa Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang pertama memeluk agama Islam, karena hal ini juga merupakan bagian dari pesan sang avatar Isa alaihissalam sebelum kenaikannya. Kisah selanjutnya tentang Rasulullah Muhammad SAW dapat dibaca di berbagai hadis dan literatur. Sejak Rasulullah gemar bersunyi di Gua Hiro untuk beribadah, sebelum usia beliau 40 tahun, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril hingga wafatnya beliau. Demikianlah garis besar sejarah semua agama yang ada hingga saat ini. Pada hakikatnya, esensi semua agama adalah hampir sama dan baik adanya, karena semuanya bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berbeda hanyalah cara, ritual, dan namanya saja, atau dapat dikatakan hanya kulit luar atau bungkusnya saja. Penamaan agama sendiri, Surayana, Sundayana, Hindu, Yahudi, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain-lain. Selain Islam, sesungguhnya bukan berasal dari nabi, rasul, atau avatar, melainkan dari para murid atau pengikutnya. Perihal makna agama Islam, mungkin ada sebagian pembaca yang masih bingung perihal makna agama Islam, karena terdapat beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi lainnya juga sudah memeluk agama Islam, seperti tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Ya, memang benar. Semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Muhammad SAW, termasuk para avatar, semuanya beragama Islam. Artinya, agama Islam sesungguhnya bukan monopoli dari umatnya Nabi Muhammad saja, karena esensi ajaran Islam yang bermakna penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa juga merupakan esensi dari semua ajaran agama yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Esensi ajaran Islam tentang penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ini juga dikenal pada agama-agama lainnya, termasuk agama dari para leluhur Nusantara, Sundayana, Sunda Wiwitan, Kejawen, Hindu Bali, aliran kepercayaan, dan lain-lain. Meskipun demikian, pada zaman Rasulullah Muhammad SAW inilah ajaran penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Islam ditekankan dan tertulis dalam kitab suci Al-Quran, kemudian dijadikan nama agama oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena sesungguhnya ajaran inilah inti dari pembelajaran spiritual dari roh atau diri sejati kita sejak pertama kali agama diturunkan di alam roh. Dengan demikian, adalah anggapan yang keliru bila mengatakan untuk menjadi Islam cukup hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Karena sesungguhnya untuk menjadi Islam, kita harus memiliki tingkat kesadaran atau sikap penyerahan diri seutuh-utuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tuhan dapat membukakan hati kita untuk mendapat petunjuk atau cahayanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
Dalam Al-Quran juga dijelaskan sebagai berikut. Surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Selanjutnya surat Ali Imran ayat ke-19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada perselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Demikianlah pesan dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi atau rasul penutup zaman. Tuhan Yang Maha Esa menghendaki kita semua untuk kembali mengingat esensi dari ajaran semua agama yang pernah disampaikan melalui para nabi, rasul, dan avatar, yakni Islam, atau sikap penyerahan diri seutuh-utuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya melalui penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Islam, hati kita akan dibukakan untuk mendapat bimbingan atau petunjuknya melalui percikan zatnya atau cahayanya yang ada di dalam hati nurani kita. Dan hanya melalui petunjuk atau bimbingannya saja kita dapat memahami dan menyelesaikan pembelajaran spiritual dari roh atau diri sejati kita untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itu atau hampir 1400 tahun sejak Rasulullah Muhammad SAW wafat, berbagai informasi ajaran yang ada setiap agama ini bagaikan kepingan puzzle yang perlu dikumpulkan agar kita memperoleh informasi secara utuh tentang berbagai ajaran yang pernah diturunkan Tuhan. Hal ini sudah diduga oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau berpesan agar umatnya belajar jauh hingga ke negeri Cina, karena beliau juga sudah mafhum bahwa setiap kali agama diturunkan dan melewati kurun waktu tertentu, selalu terjadi banyak penyimpangan terhadap ajaran yang disampaikan oleh para nabi, rasul, dan avatar. Karena itu adalah sifat dasar manusia yang selalu tidak pernah puas, suka banyak ide baru, dan juga banyak memiliki kepentingan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.